Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, puji dan syukur disampaikan kepada Dzat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul dalam rangka mengkaji kembali kajian tafsir kekinian, melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mudatsir. Dengan pertolongan kasih sayang Allah dan dengan bimbingannya kita disampaikan puji kepadanya, kita bisa mengetahui kembali firman-firman Allah yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk untuk menjalani kehidupan. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi, para rasul yang dengan jasa-jasanya pula risalah yang disampaikan oleh Allah melalui utusnya kita bisa mengetahui petunjuk. Sekarang dilanjut ayat ke-44. Untuk itu, baik saya bacakan dulu firman-Nya sambil diterjemah dan dikaji kajian tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nu'adzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Shadaqallahul adzim. Walam naku nut'imul miskin. Walam naku dan tidak pernah terbukti kami ini. Walam dan tidak pernah. Naku terbukti kami ini. Tidak pernah membuktikan kami ini. Nut'imul miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Firman ke-44 ini kelanjutan dari firman ke-43 berkaitan dengan penyebab orang itu masuk neraka sakor. Penyebab orang itu menerima sakor atau kegundahan dalam hidup. Makna sakor itu kegelisahan atau ketidaknyamanan dalam hidup, baik kehidupan di dunia ataupun nanti kehidupan di akhirat nanti. Di firman ke-43, saya ulas kembali sedikit. Ini adalah jawaban bagi orang-orang ketika ditanya, masalah kakum pisakor. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, aku tidak pernah melaksanakan, terbukti membuktikan sholat dalam kehidupan. Kemudian, jawaban berikutnya dari pertanyaan masalah kakum pisakor di firman ke-44, penyebab orang itu menerima neraka sakor atau menerima akibat neraka sakor. Walam naku nut'imul miskin, dan tidak terbukti kami ini, tidak pernah membuktikan kami ini, nut'imul miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Dari secara terjemah yang barusan saya terjemahkan, spirit yang bisa kita ambil, maksud atau tujuan Allah menyampaikan firman walam naku nut'imul miskin, itu pembelajaran bagi kita bagaimana Allah memberikan satu petunjuk, bagaimana agar orang-orang yang beriman, orang-orang yang menggunakan petunjuk-petunjuk firman Allah, ada kepedulian, ada kewaspadaan dirinya, kepedulian dirinya, melihat di lingkungan sekitarnya tatkala orang itu sangat membutuhkan untuk makan, sangat membutuhkan untuk kebutuhan keseharian, terutama kebutuhan pokok. Maka di sini Allah memberikan satu teguran pada diri kita semua. Penyebab neraka sakor itu akan menimpa pada orang tersebut apabila walam naku nut'imul miskin. Kami tidak pernah, katanya, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Di sini pada kalimat lam naku nut'imul miskin memakai kata nut'imu, memakai kata kerja. Beda dengan kalimat di 43. Lam naku minal musallin memakai kata sifat.
Tentu penggunaan yang berbeda. Di firman 4:4 memakai kata kerja, di firman 4:3 memakai kata sifat. Artinya yang membedakan di sini adalah bahwa kalau lam naku minal musholin, tidak terbukti kami sebagai pelaksana sholat, artinya manusia ketika melaksanakan sholat yang bersifat wajib, pelaksanaan sholat keseharian, juga harus ada aplikasi dalam kehidupan keseharian juga. Artinya tidak boleh putus. Dia bisa sholat di luar sholat. Artinya dia bisa mengaplikasikan sholat yang dilakukannya, sholat maktubah yang dilakukannya, bisa diaplikasikan dalam hidup dan tidak pernah terputus. Sementara pada firman ke-4 memakai kalimat walam nakunut imul miskin, memakai nut imu, at'ama yut imu it'aman. Kemudian di sini pelakunya yang menjadi subjeknya adalah domir nahnu, nut imul miskin. Walam naku nut imul miskin, dan tidak pernah dia atau tidak membuktikan dia untuk selalu dia mau memberi kepada orang miskin untuk makan. Memakai kata nut imul miskin artinya kewajiban memberi makan tidak setiap waktu, tidak setiap detik, tapi dalam waktu-waktu tertentu di saat ada orang miskin yang betul memerlukan. Beda dengan lam naku minal musholin, artinya di situ dengan memakai isim fa'il, dengan memakai adjektif kata sifat, artinya kepribadian sholat mesti ada, baik ketika dia melaksanakan sholat maktubah ataupun di luar setelah dia melaksanakan sholat maktubah, ada aplikasi sholat, ada bukti bahwa dia asar sholatnya itu ada. Sementara kalimat nut imul miskin artinya menjelaskan bahwa pelaksanaan dia harus memberikan makan kepada orang miskin tidak setiap waktu, tidak setiap detik. Makanya di sini nut imu itu memakai kata kerja atau fi'il. Artinya di dalam sebuah kaidah bahasa, menurut para ahli bahasa, bahwa yang diterjemahkan fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan waktu rinat di zamanin. Suatu kalimat yang menunjukkan kepada satu arti sambil disertai dengan keterangan waktu. Artinya bisa telah, bisa sedang, bisa akan. Maksudnya kenapa saya bahas juga dengan kata kerjanya berdasarkan kajian ilmu gramatikal bahasa, agar kita bisa mampu memahami betul bahwa ketika dalam satu firman ada berita khobariyah dari Allah yang memakai kata sifat, yang memakai isim, kata benda, dengan yang memakai kata kerja, tentu itu punya nuansa tekanan hukum yang berbeda. Ketika kita berbicara nut imul miskin, artinya di situ kata kerja mengandung makna bahwa memberikan makan kepada orang miskin tidak setiap detik, tidak setiap jam, tidak setiap hari, tapi dalam waktu-waktu tertentu ketika orang itu miskin betul-betul membutuhkan untuk dia melaksanakan kehidupannya, terutama dalam hal kebutuhan pokok. Makanya pada firman ke-4 Allah memberikan isyaratnya itu walam naku nut imul miskin, dan tidak pernah kami melaksanakan atau membuktikan memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan itu yang menjadi penyebab manusia itu bisa masuk neraka sakor. Di saat di lingkungan kita ada orang yang kekurangan, sampai makan pun susah, sampai untuk makan untuk kebutuhan pokok pun tidak bisa. Kemudian kita tidak ada kepedulian itu, maka Allah memberikan isyarat bahwa itu adalah ancaman akan menimpa neraka sakor kepada orang tersebut. Sebagaimana yang sudah saya bahas pada pekan yang lalu, neraka sakor tidak hanya nanti di masa yang akan datang, namun sakor pun bisa terjadi di saat-saat kita masih hidup di dunia ini. Dengan makna sakor artinya kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kedengkian, ketidaktentraman. Itu yang dimaksud dengan sakor. Dengan kata lain, waspadalah kita ketika kita tidak peduli kepada lingkungan kita, teman kita, handetalan kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Dia dalam keadaan miskin kita dibiarkan, maka jaminan yang akan turun, ancaman dari Allah. Dia akan masuk kepada pisakor, kepada sakor. Kemudian di firman ke-45, di sini Allah meneruskan kembali tentang persoalan-persoalan terkait masalah neraka sakor, penyebabnya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang. Wa kunna, bahkan kami telah terbukti nakhudu, membiasakan, memperbincangkan
mahal khaidin, bersama orang-orang yang berbicara, bersama orang-orang yang bisa diajak berbincang. Maksudnya di sini, ini gambaran bahwa ketimbang orang itu mau memberi orang miskin, malah kita memberikan pengaruh berbincang dengan orang yang sesama kita yang mampu untuk bisa memberi, untuk tidak bisa memberi. Maksudnya ayat ini, ayat ke-45 memberikan gambaran bahwa di samping tidak memberi orang miskin karena dia pengen makan, juga ketika ada teman kita yang mampu sebetulnya bisa memberi orang miskin untuk makan, malah oleh kita dipengaruhi untuk tidak mau memberi atau berbagi. Pemberian pengaruh, penyampaian pengaruh di antara sesama orang yang mampu untuk bisa memberi orang lain makan. Firman Allah mensinyalirkan, menggariskan kalimatnya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami berbincang-bincang tentang orang yang miskin itu untuk tidak diberi. Jadi menganjurkan kepada orang mampu, menganjurkan kepada sesama kita yang sebetulnya mampu, dia mau memberikan sesuatu, kemudian kita memberi pengaruh untuk tidak mau memberi ke pihak yang miskin, itu termasuk kriteria penyebab neraka sakor yang akan menimpa kepada diri kita semua. Di firman ke-46 kemudian Allah memberikan satu gambaran juga, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna, dan terbukti kami, nukadzibu, mendustakan, membohongkan, mendustakan, biyaumiddin, tentang hari pembalasan, tentang hari putusan. Firman ke-46 ini sangat menarik untuk dikaji terkait dengan kehidupan yang terjadi dalam keseharian kita. Firman ini memakai kalimat wa kunna nukadzibu. Wa kunna, dan telah terbukti kami ini nukadzibu, senantiasa mendustakan, biyaumiddin, tentang hari putusan. Kalimat biyaumiddin ini dalam kajian ilmu bahasa ini termasuk kalimat majemuk, atau dalam kajian ilmu gramatikal bahasa, khususnya dalam kajian ilmu sorok, biyaumi bi harfu jarin, yaumi mudhof, adin mudhofun ilaih. Jadi kalimat yaum diidopatkan, disandarkan kepada adin, dan adin adalah kalimat mudhofun ilaih yang disandari oleh yaumi. Jadi kesimpulannya, ciri orang yang akan mendapatkan neraka sakor berdasarkan firman ke-46, banyak sekali kami ini, katanya, mendustakan tentang yaumiddin, hari putusan Allah. Maksudnya putusan di sini tidak hanya nanti di akhirat. Kata yaumiddin, biyaumiddin ini tidak terikat memakai kata biyaumiddin fil akhirat, tidak. Tetapi kalimatnya itu kalimat lil am. Kalau lil am berarti kalimat ini biyaumiddin itu umum, baik putusan Allah di dunia ataupun putusan Allah di akhirat. Yang menjadi contoh umpamanya biyaumiddin di dunia, dalam kehidupan keseharian, takdir hidup manusia suka berpasangan. Suatu ketika kita mendapatkan kemudahan, suatu ketika kita mendapatkan kesulitan. Ketika kita mendapatkan kemudahan yang seharusnya berdasarkan firman Allah, lain sakartum la ajidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid, harusnya ketika Allah memberikan putusan yang mudah kita bersyukur, malah kemudahan itu, kesuksesan itu, keberhasilan itu diakui oleh dirinya, itu adalah sebagai bentuk keberhasilan dari kepintaran dan kecerdasan dirinya. Maka itu dia termasuk kalimat, termasuk orang, kriteria orang wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ini termasuk orang yang mendustakan hari putusan. Ketika Allah memutuskan kita sukses, lantas kesuksesan itu diakui oleh diri kita, bahwa itu adalah buah dari kecerdasan, kepintaran kita, dan kepiawaian kita, itu termasuk berdasarkan firman ke-46 surat Al-Mudaththir ini, termasuk orang yang mendustakan putusan Allah. Semestinya ketika putusan Allah itu datang berupa keberhasilan, kesuksesan, yang ada kalimat yang harus dikeluarkan, hadza min fadli rabbi, ini adalah dari keutamaan Tuhanku. Bukan lantas berbicara begini, hadza min fadlil indi, ini adalah dari karunia, kecerdasan, keberhasilan, kelebihan yang ada pada diriku. Ketika sukses,
oleh Allah diberi putusan berhasil lantas berbicara, hadza min ilmil indi, hadza min fadlil indi, ini adalah termasuk dari ilmuku, kepintaran ilmuku dan karunia yang ada pada diriku, kecerdasan, kemuliaan pada diriku. Maka itu termasuk kriteria orang yang wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian termasuk juga orang yang mendustakan yaumiddin ketika ada putusan takdir yang tidak menyenangkan, ketika Allah sodorkan tidak menyenangkan. Lantas dia berontak dengan putusan takdir yang tidak menyenangkan. Lantas orang itu berontak dengan putusan yang Allah takdirkan yang tidak menyenangkan tadi. Ketidakridhaan akan ketetapan yang Allah sodorkan pada dirinya, yang ditetapkan pada dirinya, akan putusan takdir Allah yang tidak menyenangkan, maka itu termasuk kriteria wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Makanya pemirsa yang budiman, sangat menarik bagi saya sebagai pengkaji dalam kajian tafsir ini. Kalimat biyaumiddin itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang berbagai macam keputusan di hari-hari yang terjadi, baik hari sekarang ataupun hari di akhirat nanti yang akan datang. Terkhusus di sini yang saya tekankan adalah hari sekarang, biyaumiddin sekarang. Sebab kalau kalimat biyaumiddin di sini dijelaskan hanya hari putusan di akhirat saja, ini akan sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang lain bahwa Allah adalah yang yudabirul amro, bahwa Allah adalah yang mengatur segala urusan. Berarti urusan-urusan kehidupan, baik yang takdir yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya berdasarkan kajian ilmu tafsir, dari kalimat ini adalah kalimat lil am. Al-amu yabqa ala umumihi hatta yakuma dalilun ala tahsisihi. Kaidah ushul fikih mengatakan lapan umum berlaku atas keumumannya sehingga ada dalil yang mengkhususkannya. Kalimat di yaumiddin itu adalah kalimat yang bersifat lil am. Yaumiddin hari putusan. Mungkin putusan bisa sekarang ketika manusia masih hidup di dunia, ataupun di yaumiddin putusan hari di mana Allah memberikan balasan, di yaumiddin hari putusan nanti. Makanya di sini karena ini adalah kalimatnya lil am, dalam sebuah kaidah ushul fikih yang tadi saya sebutkan, al-amu kalimat umum, yabqa ala umumihi berlaku atas keumumannya, hatta yakuma dalilun ala tahsisihi sehingga ada dalil yang mentahsis, yang menghususkannya. Kalaulah dari kalimat biyaumiddin ini ada ayatnya yang menjelaskan bahwa biyaumiddin itu wabil husus bil akhirah, maka tentu itu biyaumiddin bisa diterjemahkan untuk di akhirat saja. Karena di sini tidak ada qarinah yang menjelaskan bahwa biyaumiddin itu khusus di akhirat, berarti yaumiddin di sini adalah lil am, bersifat umum. Ketika bersifat umum, maka kejadiannya bisa di dunia, yaumiddin itu bisa nanti di akhirat nanti. Terkhususnya berkaitan dengan kehidupan keseharian di dunia, yang tadi sudah saya gariskan, dijelaskan bahwa biyaumiddin dia berontak terhadap putusan Allah yang tidak menyenangkan, berarti dia mendustakan, berarti dia tidak menerima ketetapan yang Allah berikan. Dampaknya apa? Maka sakor akan menimpa pada diri kita. Penolakan terhadap putusan Allah yang tidak menyenangkan, tidak ridho atas ketetapan yang Allah berikan, itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa dia mendustakan putusan. Jaminan orang yang mendustakan putusan berdasarkan rangkaian ayat di atas, di firman ke-41, 42, 43 sampai 46 ini, itu adalah pribadi orang yang akan mendapatkan neraka sakor. Sakor dalam artian di akhirat, juga sakor dalam artian di dunia ini. Sakor dalam makna secara lugoh, makna lusar lugoh, ketidaktentraman, kecemasan, kekecewaan, dan ketidaknyamanan hidup. Bisa dibayangkan pemirsa yang budiman, ketika kita dalam hidup banyak kecewa, banyak cemas, banyak tidak nyaman, banyak tidak tentram, yang ada itu menjadi penyebab datangnya penyakit, datangnya rasa sakit yang akan menimpa pada jasad orang tersebut. Pemirsa yang budiman, di firman yang ke-47 yang terakhir, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami keyakinan. Orang suka menerjemahkan kata yakin adalah kematian. Bisa juga diterjemahkan yakin itulah kematian, yakinnya dia akan bertemu dengan Allah.
Namun saya akan melihat dari kajian ilmu tafsir secara lafdiahnya, hatta atanal yakin, sehingga datang kepada kami sebuah keyakinan. Artinya dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa, kegelisahan, kecemasan, kemudian dia tidak melaksanakan sholatnya dalam kehidupan, dia tidak mau memberi orang miskin, maka datanglah keyakinan pada dirinya. Berbagai kegelisahan yang menimpa, kecemasan yang menimpa, ketidaknyamanan, akhirnya manusia dengan tidak nyaman, tidak yakin, tumbuh keyakinan. Oh, ini adalah dampak daripada tidak melaksanakannya sholat dalam kehidupan. Oh, ini tidak melaksanakan pemberian kepada orang miskin yang lagi lapar dan pengen makan. Oh, ini dia saling mempengaruhi, tidak mau memberi kepada orang miskin, padahal pihak lain yang mau memberi. Oh, ini pengaruh daripada mendustakan hari putusan. Kesimpulan bahwa ketika manusia sudah mengambil pelajaran dari 5 item yang tadi saya sebutkan, maka manusia akan mendapatkan keyakinan. Oh, ini semua adalah dampak daripada tidak melaksanakannya petunjuk di surat Al-Mudaththir dari firman ke-41 sampai firman ke-46. Pemirsa yang budiman yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, semoga apa yang saya sampaikan dalam minggu ini tentang surat Al-Mudaththir dari firman ke-40 dari ke-44 sampai ke-47 memberikan hikmah yang besar, memberikan petunjuk khususnya bagi saya sebagai yang menyampaikannya, umumnya kepada pemirsa budiman yang mengikuti acara kajian tafsir kekinian ini. Ditutup dengan doa, Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.